Shalom semuanya. Selamat bertemu dengan warga binaan Gereja Galilea yang ada di Cipinang, Jakarta Timur. Saya percaya kita semua ada di dalam rasa sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Keberadaan kita pada saat ini semua hanya kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada bersama pada saat ini. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, atas nafas yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang hari ini. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui mulut bibir kita, melalui tindak tanduk kita, dan semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengangkat satu pujian untuk menghadirkan hadirat Allah bagi saya dan saudara dalam menerima firman-Nya pada siang hari ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sudah bangkit. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Engkau hidup bagi kami. Sehingga Tuhan kami terus semangat untuk memuliakan nama-Mu. Semangat untuk bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang suci dan kudus ini. Engkau sajalah yang memberkati Tuhan, supaya menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, supaya iman kami semakin bertambah, supaya iman kami teguh Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan campur tangan, dan semakin hari semakin sempurna seperti Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, hamba yang Kau utus bagi kami, khususnya bagi warga binaan Jemaat Gereja Galilea. Pakailah dia Tuhan dengan hikmat, urapan dari Engkau saja, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada Engkau sendiri. Dan Tuhan sendiri yang menaruhkan firman ini menjadi suatu kuasa kebangkitan dan menjadi hidup dalam menapaki perjalanan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau yang berfirman bagi kami. Di dalam nama-Mu yang agung, Kristus Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan buat kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu warga binaan Gereja Galilea Cipinang, Jakarta Timur, terambil dari Markus 16, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Saudara menyimak. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu berbahagialah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Yang terutama, terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sangat dahsyat dan luar biasa. Yesus itu bangkit. Yesus yang pernah mati, Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Dia hidup bagi saya dan bagi saudara. Dia bisa melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saudara bisa lihat contoh yang saya sampaikan melalui firman Tuhan. Itu seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Kepada seorang perempuan ini, Tuhan Yesus pertama sekali menunjukkan bahwa dia bangkit dari kematian. Siapa kiranya Maria Magdalena ini? Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah dirasuki 7 roh jahat. 7 roh jahat merasuki Maria Magdalena. Secara manusia, tidak ada yang bisa mengusir roh jahat dari diri kita. Siapa yang bisa mengusir roh jahat? Sebab setan, roh jahat, hanya takut di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tetapi, saudaraku, kenyataan yang diterima Maria Magdalena, Tuhannya yang disebut-sebut itu, yang melakukan mujizat kepadanya, mati pada waktu itu, saudara. Mati. Tetapi Tuhan yang mati itu bangkit dan menampakkan dirinya kepada perempuan ini. Perempuan ini berkabung atas kematian Tuhan Yesus. Tapi dalam doa dan permohonannya, dia ikhlas. Dia berdoa, dia rindu, dia berkabung akan seorang tokoh yang pernah membebaskannya dari kesulitan-kesulitannya. Bayangkan, saudara, bagaimana kesulitan perempuan itu pada saat itu. Dia dikuasai 7 roh jahat. Tapi dengan kuasa Yesus, dengan nama Yesus, dengan tangan Yesus, maka perempuan ini sembuh dan dia bebas. Dia bebas. Berita ini disampaikannya
kepada murid-murid Yesus tapi tidak percaya. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang laki-laki tapi tidak percaya. Tetapi ketika mereka sedang makan malam, Yesus menunjukkan dirinya. Dan Yesus berkata kepada 11 murid ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka. Siapa yang sudah dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak dibaptis akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mati karena racun, mereka tidak mati karena ular, mereka tidak mati dengan masalah-masalah apapun di dunia ini. Tetapi mereka tetap hidup, maju terus untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai mereka yang memberitakan Injil. Demikian juga kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warga binaan Gereja Galilea yang hadir pada saat ini, apapun masalahmu, tidak seberapa masalahmu itu, saudaraku, dibandingkan masalah seorang perempuan yang dirasuki 7 roh jahat. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus sanggup membebaskannya. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Undang Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Katakan apa yang kau inginkan kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan? Tuhan mendengar dan Tuhan akan bekerja kepadamu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia mengenal umatnya. Dia mengenal anaknya. Dia mengenal sahabatnya. Maria Magdalena adalah sahabat Tuhan. Maka ketika itu Yesus mencari Maria dan menyatakan kuasa itu kepada perempuan yang bernama Magdalena. Saudara harus percaya. Harus percaya supaya menerima mujizat seperti mujizat yang diterima oleh Maria Magdalena. Setelah kita menerima mujizat, apa yang kita lakukan? Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Banyak tantangan, banyak persoalan. Ada racun. Racun apa? Racun membuat kita lemah. Ada ular. Ular apa? Ular kelicikan supaya kita tidak jauh. Jadi untuk mengabarkan Injil ini, percaya dalam mengabarkan Injil, dalam melakukan perintah Tuhan, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, ingat masalah seorang perempuan yang sangat besar itu, yang dirasuki 7 roh jahat, diselesaikan oleh Yesus. Masalahmu hari ini diselesaikan oleh Yesus, diselesaikan oleh Tuhan, sebab demikianlah firman-Nya. Terpujilah Allah kita di tempat maha tinggi. Damai sejahtera bagi saudara semuanya, warga binaan Gereja Jemaat Galilea. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau menyatakan mujizat-Mu kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Engkau mengusir 7 roh jahat dari tubuhnya Tuhan, dan dia menjadi orang yang bebas, orang yang bersuka cita, orang yang terus mengikut Yesus. Demikian juga kepada seluruh warga binaan Jemaat Gereja Galilea. Engkau nyatakan bagi mereka, sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk doa syafaat, saya akan berdoa untuk saudara, dan saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa, dan saya akan membawanya di dalam doa-doa syafaat. Tuhan, dalam penghujung ibadah ini, hamba berdoa untuk Gereja Jemaat Galilea ini. Seluruh warga binaannya adalah milik-Mu. Berkatilah mereka semuanya, khususnya bagi warga binaan yang masih menunggu hasil sidang. Tuhan, campur tanganlah Engkau di dalamnya. Hamba berdoa supaya hasil sidang semuanya Tuhan yang memudahkan untuk warga binaan ini Bapa. Berikanlah mereka Tuhan hukuman yang ringan, dan di dalamnya Tuhan, setelah mereka kembali dari Cipinang ini Tuhan, mereka menjadi pengikut yang setia.
Juga hamba berdoa kepada warga binaan yang sedang banding. Tuhan, hasil yang mereka inginkan, supaya mereka Tuhan mendapatkan keringanan atau cepat kembali dari tempat ini. Setelah mereka kembali dari tempat ini, biarlah mengikut Engkau dengan setia Tuhan. Bahkan mereka membangun jemaat-jemaat di luar lembaga pemasyarakatan ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk warga binaan yang sedang kasasi. Tuhan tolonglah, campur tanganlah Engkau, berkatilah Tuhan. Berikanlah yang mudah. Berikanlah kemudahan bagi warga binaan yang sedang kasasi pada saat ini. Juga yang sedang PK Tuhan. Tuhan campur tanganlah Engkau. Terlibatlah Engkau Tuhan dalam doa dan permohonan mereka. Supaya nama-Mu Tuhan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini semakin mulia dan penginjilan sampai ke ujung dunia. Juga Tuhan bagi asimilasi November dan Desember, Tuhan yang melakukannya bagi semuanya, lakukanlah Tuhan yang terbaik. Bermurah hatilah Tuhan, kasihanilah warga binaan ini yang sedang asimilasi November Desember nanti. Hamba berdoa juga pada kepala rumah tahanan. Tuhan, berkatilah saudara kekasih ini, biarlah dia Tuhan memegang amanah sesuai dengan hati Tuhan, dan pembinaan yang terbaik dilakukan bagi warga binaan di tempat ini Tuhan. Kepada pembina gereja Galilea Tuhan, itu Bapak Ospaldo Martianus, berkatilah Bapak Ospaldo Martianus ini Tuhan. Berikanlah wibawa yang rasuli dari sorga Tuhan untuk membina gereja ini Tuhan. Kami berdoa kesehatannya supaya Tuhan yang menjamin. Tamping dan pekerja-pekerja gereja, Tuhan berkati mereka semuanya. Terlibatlah Engkau dalam setiap kegiatan dan pikiran mereka. Yang terakhir Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga warga binaan ini Bapa, dimanapun keluarganya. Mereka sedang Tuhan berpikir dan sedang melihat keluarga-keluarga mereka. Tuhan, doa dan permohonan mereka untuk keluarganya, Tuhan yang mengabulkan. Berkati istri mereka, suami mereka, atau anak-anak mereka Tuhan yang terlibat di dalam urusan kekeluargaan. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang hamba naikkan untuk warga binaan di tempat ini. Dan di atas semuanya ini Bapa, hamba mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.